Fajar datang, tapi tidak membawa damai. Mereka bukan tentara. Mereka hanya tak ingin tanahnya dirampas. Panglima Finares ENA. Dorong terus, pesisir harus jatuh sebelum siang. Laut yang dulu memberi hidup, kini memuntahkan maut. Tak semua pahlawan punya nama, tapi pengorbanan mereka abadi. Api di pesisir adalah teriakan minta tolong. Ara Diandra Sukma. Tarik pasukan rakyat, jangan biarkan mereka habis. Mundur bukan berarti kalah, tapi memilih hidup untuk esok hari. Pesisir timur runtuh, gerbang Lat Sinduwangi terbuka. Panglima Finares ENA. Putri Ara, giliranmu akan tiba. Pesisir telah jatuh, tapi Sinduwangi belum menyerah. Ketika pesisir runtuh, perang tidak berhenti. Ia hanya berganti wajah. Panglima Varsena tidak menyerang dengan teriakan, tapi dengan kesunyian. Nyai Kelaras, malam ini, darah akan mengalir di dalam istana. Pengkhianatan selalu datang sebelum pedang terlihat. Perang sejati bukan di medan tempur, tapi saat rakyat tak berdosa menjadi sasaran. Ara Diandra Sukma. Jaga anak-anak dan orang tua, aku yang hadapi mereka. Nyai Kelaras, kau cahaya, dan aku adalah malam yang menelannya. Jurus sinar jagat luhur lahir dari tekad melindungi, bukan membunuh. Nyai Kelaras, ini belum selesai, Putri Sinduwangi. Kekuatan sejati bukan seberapa banyak musuh tumbang, tapi seberapa banyak nyawa diselamatkan. Varsena tidak datang sendiri. Perang ini akan melibatkan seluruh penjuru negeri. Musuh telah masuk. Perang kini di dalam rumah sendiri. Fajar seharusnya membawa harapan. Namun bagi Sinduwangi, pagi ini membawa kecurigaan. Bambang Santoso. Musuh masuk tanpa merobohkan gerbang. Itu berarti ada pintu yang dibuka dari dalam. Perang bukan hanya soal senjata, tapi juga kepercayaan. Dan kepercayaan mulai retak. Panglima Finares ENA. Biarkan mereka saling curiga. Kerajaan runtuh bukan oleh serangan, tapi oleh perpecahan. Racun paling mematikan adalah yang datang sebagai penolong. Ara Diandra Sukma, ada niat hitam, bukan dari luar tembok, tapi dari dalam istana. Tidak semua musuh membawa pedang, beberapa membawa kenangan. Pejabat pengkhianat, aku dipaksa. Keluargaku disendera Panglima Varsena, Bambang Santoso. Pengkhianatan tetap salah, tapi Sinduwangi tidak membalas kejahatan dengan kebiadaban. Keadilan bukan tentang balas dendam, tapi tentang menjaga nurani agar tidak berubah menjadi kejahatan baru. Rakyat, Sinduwangi bukan hanya milik istana, ini tanah kami. Ketika rakyat dan istana berdiri sejajar, kerajaan menjadi tak tergoyahkan. Utusan. Pasukan hitam bergerak dari 3 penjuru, dipimpin langsung oleh Panglima Varsena, Ara Diandra Sukma. Selama cahaya masih hidup di dadaku, Sinduwangi tidak akan runtuh. Perang berikutnya bukan sekadar mempertahankan tanah, tapi mempertahankan jati diri. Perang besar Sinduwangi akan dimulai. Perang tidak selalu datang dengan teriakan. Kadang ia datang dengan langkah yang serentak dan sunyi. Utusan timur. Pasukan hitam dipimpin Panglima Varsena bergerak dari timur. Utusan barat. Di barat, Nyai Kelaras memimpin pendekar bayangan. Utusan selatan. Selatan dikuasai makhluk-makhluk gelap, dipimpin Mahesa Ireng, Bambang Santoso. Baik, jika perang datang dari 3 penjuru, maka Sinduwangi akan berdiri di semua penjuru. Bambang Santoso. Timur, aku yang hadapi Panglima Varsena, Bambang Santoso. Barat, Putri Ara, hentikan Nyai Kelaras, Bambang Santoso. Selatan, Raka, pimpin rakyat dan senapati. Perang besar tidak dimenangkan oleh kekuatan semata, tapi oleh keputusan yang tepat. Hidup SINDUWANG. Saat rakyat bersenjata tekad, istana bukan lagi tambok, melainkan harapan. Nyai Kelaras, putri cantik, kau terlalu bersinar untuk dunia yang gelap. Ara Diandra Sukma. Dan kau terlalu lama hidup tanpa cahaya. Pertemuan 2 kekuatan takdir selalu diawali oleh kata-kata. Sebelum darah. Panglima Finares ENA. Akhirnya raja terkuat muncul. Bambang Santoso. Aku tidak datang sebagai raja, tapi sebagai pelindung.
Seorang ayah yang melindungi kerajaan tidak pernah mengenal rasa takut. Raka, hari ini kita bukan petani, bukan nelayan. Kita adalah penjaga Sinduwangi. Kepahlawanan sejati lahir dari keberanian orang biasa. Maesa Ireng, kalian akan jadi korban ketakutan. Kegelapan selalu ingin menaklukkan dengan teror. Tidak ada perang tanpa kehilangan. Namun setiap pengorbanan adalah benih masa depan. Cahaya Ara belum terbuka sepenuhnya, namun dunia mulai merasakannya. Kekuatan sejati raja bukan sekadar menghancurkan musuh, tapi melindungi pasukan di belakangnya. Panglima Fingaresiena, ini belum akhir. Sinduwangi, hari ini Sinduwangi bertahan, tapi perang baru saja dimulai. Dalam setiap peperangan, yang paling diuji bukan kekuatan, melainkan hati. Perang besar Sinduwangi berlanjut. Perang tidak berakhir saat pedang disarungkan. Ia berlanjut di tubuh yang luka dan hati yang kehilangan. Rakyat biasa membayar harga tertinggi, bukan dengan ambisi, tapi dengan darah. Ara Diandra Sukma, jika aku begitu kuat, mengapa masih banyak yang harus mati? Kekuatan besar selalu membawa pertanyaan besar. Raka, bukan tugasmu menyelamatkan semua orang. Tugasmu adalah tetap manusia. Maesa Ireng, hamba gagal menaklukkan Sinduwangi. Bayangan Agung, kegagalanmu membuka jalan yang lebih besar. Bayangan Agung, panggil aku, Prabu Kalaniskala. Nama itu pernah terkubur dalam legenda. Kini, ia bangkit kembali. Di tanah Jawa, kekuatan tidak hanya dicari lewat senjata, tapi juga lewat doa. Raja terkuat di dunia tetap menunduk di hadapan Yang Maha Kuasa. Peri Setiaani. Cahaya sejati tidak lahir dari amarah. Nah, ia lahir dari keikhlasan. Dalam diri Putri Ara, cahaya dan gelap mulai saling mengenal. Sinduwangi akan menyaksikan malam yang lebih panjang. Prabu Kalaniskala, Bambang Santoso, jika ia memilih kegelapan, maka aku akan berdiri sebagai batas terakhir. Kami berdiri bersama Sinduwangi. Kerajaan bukan istana, kerajaan adalah rakyatnya. Ara Diandra Sukma, jika takdir menuntutku melangkah lebih jauh, aku tidak akan mundur. Malam ini darah telah tumpah, namun badai sesungguhnya belum turun. Prabu Kalaniskala mulai bergerak.